Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kania Aflanisa, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit terkait surat lamaran pekerjaan guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran. Yuk disimak baik-baik. Jadi ada 4 pembahasan atau 4 poin nih teman-teman yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga ada unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir ada langkah-langkah menulis atau membuat surat lamaran pekerjaan. Memasuki kepada poin yang pertama, yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa sih pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Jadi, surat lamaran pekerjaan yaitu sebuah surat yang isinya merupakan permohonan untuk dapat bekerja di suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan seperti perusahaan, pabrik, yayasan, dan berbagai lembaga yang membuka lapangan pekerjaan. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Lalu yang kedua ada lampiran serta perihal. Lampiran bertujuan untuk memberitahukan berapa banyak lampiran yang kita sertakan, sedangkan perihal berfungsi untuk sebagai judul surat atau inti dari keseluruhan surat yang dibuat. Yang ketiga ada alamat surat. Dalam menulis alamat surat ada poin-poin penting loh teman-teman. Yang pertama, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Yang kedua, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang ketiga, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat ya teman-teman. Dan yang terakhir, alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang keempat adalah salam pembuka dan alinea pembuka. Kata dengan hormat biasa digunakan untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Lanjut, yang kelima ada isi. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama ada identitas diri. Dalam identitas diri berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai keperluan. Lalu yang kedua ada maksud dan tujuan. Berisi keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. Lalu yang ketiga menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan lain sebagainya. Sistematika yang keenam adalah penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat lamaran kerjamu ya teman-teman. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Lalu yang ketujuh ada salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap diletakkan di bawah pojok kanan surat ya teman-teman. Lanjut pada pembahasan yang ketiga nih teman-teman, yaitu unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada 7 poin. Yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua menggunakan bahasa lugas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga menggunakan kata yang sopan atau santun. Yang keempat menggunakan bentuk surat yang standar sesuai format. Lalu menggunakan kata penghantar yang padat dan informatif. Lalu tulisan mudah dibaca dan sesuai dengan ejaan ya teman-teman. Dan yang terakhir menggunakan sistematika penulisan surat dengan lengkap. Oke teman-teman, setelah mempelajari pengertian, sistematika, dan unsur kebahasaan, selanjutnya adalah langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menulis struktur atau unsur-unsur surat lamaran pekerjaan sesuai sistematikanya. Masing-masing bagian dapat diisi oleh satu kalimat pokok terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kembangkan seluruh bagian yang telah ditulis sebelumnya. Kembangkan kalimat pokok menjadi alinea atau paragraf. Lalu yang terakhir adalah baca ulang dan perhatikan berbagai unsur dan kebahasaan yang ada. Lalu perbaiki seperti bahasa baku, ejaan, kalimat efektif, dan sebagainya.
Pasti teman-teman pada penasaran ya bagaimana contoh dari surat lamaran pekerjaan. Berikut adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman pemaparan materi dari saya terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan, ataupun kekeliruan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.